Aku Zaki. Dan aku Bunga. Jadi kita ini merupakan tim podcast dari X1. Nah, kita itu dari Sewan Something. Nah, Sewan Something ini punya kayak lirik lagu gitulah. Jadi mau coba nggak Ki? Boleh. Ayo. 1, 2, 3. Say something to me. Nah, oke. Jadi Sewan Something ini di logonya ada 2 karakter nih kalau kalian tahu. Yang pertama ada Sam, yang kedua ada Ona. Nah, Sam sama Ona ini adalah maskot dari Sewan Something. Nah, jadi kita di sini adalah tim podcast dari 10.1 yang kebagian tema nih, yaitu sexual harassment. Nah, oke. Jadi biar kita lebih paham lagi apa sih itu sexual harassment, kita hari ini bakalan kedatangan special guest. Nah, siapa tuh? Special guest itu siapa sih, Ki? Ada yang tahu nggak? Hitung aja kali. Aku. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, time's up. Jadi, special guest-nya itu adalah Bu Tata. Oke, baik. Gimana Bu? Jadi hari ini kita bakal berbincang-bincang. Sebelumnya gimana nih kabar Bu Tata tuh hari ini gimana? Baik ya, alhamdulillah. Kalian gimana? Sangat baik. Baik, walaupun banyak tugas sih Bu kebetulan. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi Bu Tata bisa perkenalan mungkin? Oke, bisa. Halo semuanya, saya Bu Tata, guru sosiologi SMA Negeri 1 Semarang. Mari. Oke, jadi kayak yang kalian tahu, Bu Tata itu adalah guru dari SMA Negeri 1 Semarang. Nah, jadi gini Bu, Gimana? kita ngundang Bu Tata di sini buat lebih membahas lebih dalam lagi nih, sebenarnya tuh sexual harassment tuh apa sih Bu? Jadi biar teman-teman itu juga pada tahu, biar lebih belajar lagi. Yang teman-teman pada mau belajar nggak nih sexual harassment? Mau. Oke, jadi menurut kami itu sexual harassment itu perilaku baik, verbal maupun non-verbal yang mengacu pada perilaku seksual yang tidak diinginkan dan dilakukan secara eksplisit ataupun implisit, sehingga membuat seseorang merasa tersinggung, terhina, bahkan menjadi terintimidasi di dalam lingkungannya. Nah, oke. Kami tuh sudah mencoba belajar nih, Bu. Nah, pengertian dari kami tuh seperti itu. Kalau dari pandangan Bu Tata, ataupun Bu Tata bisa menjelaskan ke teman-teman semua tuh gimana sih, Bu, sexual harassment itu? Jadi betul sekali yang disampaikan sama kalian tadi, bahwasanya pelecehan seksual ataupun sexual harassment itu adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki oleh seorang individu ataupun korbannya, di sini kita sebutnya, di mana hal tersebut yang dilakukan tadi berdampak buruk ataupun mengganggu individu tersebut. Itu sudah masuk dalam yang namanya pelecehan seksual. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, pengertian dari Bu Tata ataupun kita itu hampir sama. Jadi memang pengertian sexual harassment itu seperti itu. Nah, Bu Tata, setahu saya, kalau sexual harassment itu tuh ada beberapa unsur. Selanjutnya ada apa lagi nih Bu di dalam sexual harassment itu? Yang pasti ada beberapa jenis juga ya sexual harassment itu. Mungkin kalian juga sebelumnya udah pernah mendengar nih, iya nggak? Iya. Apa? Mungkin verbal ya Bu kayaknya? Iya, betul sekali. Ada verbal dan juga non-verbal. Iya. Mungkin bisa Ibu jelasin verbal dan non-verbal itu apaan sih, Bu? Kalau yang verbal itu kekerasan seksual dengan ucapan yang disengaja untuk melecehkan seseorang. Oh, berarti itu disengaja gitu ya, Bu? Iya, jadi niatnya memang untuk melecehkan begitu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jangan. Jangan guys. Iya, ucapan-ucapan yang berniat untuk melecehkan itu sudah masuk dalam kekerasan yang verbal. Iya. Terus satu lagi apa tuh Bu tadi? Jadi yang kekerasan seksual fisik ya. Iya. Fisik ataupun non verbal. Di situ adalah pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara menyentuh ataupun secara fisik yang bertujuan untuk melecehkan seseorang ataupun individu. Iya, contohnya apa?
Contohnya apa nih? Yang Nah, Ada yang tahu nggak nih contohnya gimana? Pernah. ya mungkin di bagian anak-anak sering ada yang laki-laki dan perempuan atau perempuan lagi jalan tiba-tiba dirangkul sama temannya. Itu kalau si perempuan itu tidak berkenan atau dia merasa risih dan tidak suka, itu sudah bisa masuk dalam pelecehan seksual karena di sini si perempuan sebagai korban itu dia tidak berkenan individu atau temannya Terpaksa. laki-laki itu merangkulnya begitu. Beda kalau itu disetujui, itu karena atas persetujuan ya, itu beda lagi gitu. Oke, Mungkin jadi kalian itu- sering ya ngalamin gitu ya. Iya. Jadi tadi tuh berarti yang fisik ya Bu. Kan Iya. saya tuh kadang kalau jalan-jalan gitu tuh mungkin bukan saya sih, cuman saya emang beberapa mendengar gitu ada yang kayak manggil-manggil kayak gimana Ki? Cewek. Nah, Jangan gitu ya guys. No. Gak boleh ditiru. iya, sering ya, apalagi cewek-cewek cantik yang lewat nih, yang muda-muda gitu, lewat di depan tempat yang rame, isinya cowok-cowok lagi pada nongkrong, biasanya disiulin ya, Iya. cewek gitu. Iya, itu namanya catcalling ya, kalau istilahnya Catcalling, catcalling. guys. Iya, itu masuk juga dalam pelecehan seksual karena kelompok tersebut atau individu tersebut istilahnya memberikan kode-kode ya untuk mengajak kenalan ataupun untuk apa biasanya menggoda, ya untuk menggoda. Yang tentunya itu membuat si korban itu tidak berkenan atau merasa terganggu juga. Iya. Saya juga pernah lihat nih Bu kayak berita-berita gitu kan. Sebentar saya cari dulu ya Bu kalau masih ada. Oke. Bentar. Masih ada nggak ya kira-kira? Oke, ketemu nih Bu. Iya, Sebentar. mana? Oke. Jadi di sini tuh ada pelecehan di transportasi Bu. Sebentar. Oh, iya, yang dilakukan di transportasi umum ya. Iya. Nah, ini juga masuk dalam pelecehan seksual. Kenapa? Nih ternyata teman-teman kita mau lihat ya. Iya, saya dilihatin dulu ya biar gak penasaran. Oke, ini beritanya ya. Di Google banyak guys. Iya, jadi Oke, udah lihat ya? Sudah. Oke. iya, itu juga masuk dalam pelecehan seksual. Kenapa? Ya, karena ini di berita ya, di si laki-lakinya itu dengan sengaja dia menempelkan anggota tubuhnya kepada si perempuan di sini sebagai korban ya, kepada si perempuan itu. Mungkin kondisinya memang penuh ya, tapi itu bukan menjadi alasan dia bisa menyenggol-nyenggolkan ataupun menempelkan anggota tubuhnya kepada si perempuan. Itu masuk juga dalam pelecehan seksual. Kalau itu maksudnya sudah secara fisik ya, karena dia sudah menyentuhkan tubuhnya atau alat vitalnya begitu kepada si korban itu. Jadi ketika misalnya ini terjadi ataupun ada di sekitar kalian bisa langsung sigap menolongnya ataupun misalnya ya sebagai korban bisa langsung sigap ya, bisa melapor kepada petugas keamanannya ataupun minta tolong kepada orang yang ada di sekitarnya begitu, karena itu tidak boleh ya dibiarkan begitu saja kayak gitu. Oke, baik. Jadi teman-teman nih kalau misalkan dapat perlakuan kayak gini kalian tuh jangan diem aja ya. Oke. Iya betul. Speak up guys. Iya, harus speak up dan meminta pertolongan yang pasti, karena kita kan biasanya orang atau yang ingin melecehkan itu melihat juga kalau korbannya kelihatannya lemah begitu. Iya, dia berani melakukan pelecehan begitu. Makanya kita harus sigap berani berbicara atau speak up gitu, minta tolong kepada orang sekitar. Terus jangan lupa kalau kalian lihat tuh jangan diem aja Diem ya. aja, Jangan cuek, dibantuin. Dibantu bisa, kalau zaman sekarang bisa dibantu dengan mendokumentasikan atau menvideokannya. Itu kan nanti bisa digunakan untuk bahan laporan atau untuk diviralkan ya kalau zaman sekarang, agar diusut begitu, agar apa predator-predator seksual itu tidak berkeliaran di mana-mana gitu ya. Jadi kita kan udah bahas beberapa nih Bu kasus dari pelecehan seksual. Nah, sebenarnya faktornya itu tuh apa aja sih Bu, faktor dari pelecehan ini? Sebenarnya kalau kita bicara faktornya itu ada banyak sekali ya. Sering kali di media-media disorot bahwasanya itu sebagai suatu mitos ya, bahwasanya pelecehan itu terjadi karena
pada malam hari, di tempat sepi, ketika jalan sendiri dan berpakaian mini. Padahal tidak. Bahwasanya kenyataan di lapangan kekerasan seksual itu bisa terjadi juga di tempat-tempat yang seharusnya memberikan rasa aman kepada kita. Contohnya di mana? Di rumah ataupun di sekolah, di perguruan tinggi, gitu, di ranah publik juga. Tapi masih saja sering terjadi. Jadi faktornya luas. Begitu. Kemudian kekerasan seksual juga banyak terjadi di ranah publik ya, di tempat-tempat umum. Iya, padahal di itu tempat kan umum ya Bu. iya yang terjadi di tempat umum, padahal itu ramai dan terjadinya biasanya siang hari gitu. Artinya kita harus lebih waspada lagi ya, karena tidak hanya pada malam hari di tempat sepi saja, di tempat umum dan siang hari pun itu bisa terjadi. Jadi faktornya banyak sekali. Oke, jadi kita nih udah dapat faktornya ya, tadi beberapa faktor. Nah, setahu saya tuh ada dampaknya Bu. Kalau dampaknya sendiri ke korbannya, itu apa sih Bu? Oke, sebenarnya dampaknya banyak ya. Yang pasti ke psikologis korban. Korban bisa depresi, frustasi, apalagi kira-kira. Mungkin menyendiri gitu kali Iya, ya Bu? biasanya menyendiri dari lingkungan sosialnya ya, karena dia merasa terhina. Iya, terhina, sudah mengalami pelecehan seksual, merasa rendah diri, biasanya korban begitu. Iya, jadi biasanya tuh serangannya di secara psikologisnya, secara psikisnya, tidak hanya bagi korban, tentunya bagi keluarga juga. Iya, berdampak bagi keluarga, bagi lembaga, misal itu terjadi dalam suatu lembaga, itu dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pelecehan seksual tersebut gitu. Jadi semuanya tahu ya kalau dampaknya itu tuh bakalan jelek banget gitu loh, nggak bagus lah istilahnya. Jadi tolong jangan dilakuin ya, karena kasihan juga dari korbannya, dia tuh bakalan ngerasa mental illness. Depresi, ya. iya, mental illness, iya. Oke, jadi tadi kan kita udah tahu nih dampak-dampaknya apa aja. Nah, buat kita itu tuh upayanya itu gimana sih? Gitu, upaya buat pencegahan. Oke, kalau upaya mungkin bagi individu kita juga butuh apa ya namanya istilahnya pertahanan diri ya, seperti yang tadi udah dibahas di awal. Kita harus paham betul seperti apa pelecehan seksual itu, sehingga ketika kita mungkin menjadi korban, walaupun kita tidak menginginkan ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi pada kita ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Speak up tadi, meminta pertolongan kepada orang yang ada di sekitar. Kemudian juga Lapor polisi bisa nggak sih Bu? bisa juga. Biasanya kalau di tempat umum kita bisa lapor kepada petugas keamanan yang ada di situ ya. Baru nanti bisa dilaporkan. Nah, bisa juga merekam. Oh, merekam. Iya, karena kita kan kemana-mana bawa gadget ya. Kita bawa gadget, kita bisa merekamnya. Bisa pakai audionya atau kita diam-diam video. Atau ketika kita melihat ada pelecehan seksual di sekitar kita bisa sigap juga dengan cara menolong. Kalau posisinya kita lagi gak aman nih, sama-sama perempuan misalnya kita merasa tidak bisa untuk melawan, kita bisa dengan memvideokannya diam-diam. Dimana nanti video tersebut bisa menjadi bahan ya untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, itu upaya dari diri sendiri ataupun lingkungan ya. Kemudian juga kita perlu menerapkan upaya preventif maupun represif. Preventif yang bisa kita lakukan, preventif itu pencegahan ya, jadi upaya pencegahan agar itu tidak terjadi di sekitar kita. Yang pasti seperti yang kalian lakukan hari ini, melakukan kampanye untuk stop social harassment. Iya, untuk stop social harassment gitu. Jadi menyebarkan informasi mengenai anti kekerasan seksual, bisa melalui media sosial kalian, bisa melalui apa biasanya poster di tempat-tempat umum. Kalau yang lebih efektif karena sekarang kita di era modern dengan membagikan itu ya informasi di sosial media kalian ya, bisa di-share, bisa pakai IG, TikTok maupun Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Itu efektif sih untuk mengkampanyekan stop social harassment, bahwasanya itu tidak baik dan harus stop. Jangan sampai menjadi suatu budaya yang terus-menerus dilakukan dalam masyarakat. Kemudian bisa juga meningkatkan pengetahuan masyarakat atau concern ya mengenai pelecehan seksual ini gitu. Jadi dengan cara kamu mengkampanyekan juga memberikan pengetahuan tentunya kepada masyarakat. Biasanya nanti ada info-info barangkali yang bisa disampaikan ketika menjadi korban, kamu bisa lapor kemana seperti itu. Kemudian apalagi ya
Mungkin bisa minum dulu. Oke. Ayo, minum. Minum dulu, Be. Ini Iya, udah iya, kamu iya, iya. nggak? Mau nggak? Ya, beli sendiri ya. Oke. Jadi break sebentar ya, kita minum. Oke, jadi gimana nih? Lanjut ya? Bisa Oke, dilanjutin kok. lanjut Ibu. Oke, tadi sampai upaya ya yang bisa dilakukan. Kemudian mungkin dari pemerintah juga bisa memberikan ruang yang aman bagi perempuan ataupun laki-laki gitu. Jadi ada ruang yang aman bagi untuk perempuan atau untuk laki-laki. Jadi sebagai upaya pencegahan ya agar tidak terjadi pelecehan seksual misalnya di transportasi umum. Begitu. Nah, selain itu kita juga harus tegas terhadap para pelaku pelecehan seksual dengan speak up tadi. Misalnya juga ada bentuk-bentuk pelecehan seksual dengan candaan-candaan, kita juga harus tegas terhadap teman yang mungkin melakukan candaan yang berbau seksis. Begitu kita stop, kita peringatkan dia agar tidak melakukan itu karena itu masuk dalam kegiatan atau sebuah tindakan yang mencerminkan pelecehan seksual. Nah, kira-kira kalau kemudian ada juga upaya secara represif. Apa tuh Bu represi? Represif itu kalau sudah terjadi begitu kan banyak juga ya kasus yang udah ditemukan di sekitar kita mengenai pelecehan seksual. Nah, upaya represifnya untuk menghukum ya agar tidak terjadi lagi, agar pelaku itu jera begitu. Nah, bisa dengan pemerintah melakukan atau menerbitkan undang-undang ya mengenai pelecehan seksual begitu. Oke, kira-kira masih ada lagi nggak nih Bu pembahasannya? Oke, kayaknya cukup ya. Makasih ya Bu Tata udah mau Oke, sharing-sharing sama kita. sama-sama. Nah, jadi teman-teman ini juga udah pada paham ya gimana kalau sexual harassment itu edukasinya membantu ya kira-kira? Oke. Semoga bermanfaat untuk anak-anak di luar sana agar tidak terjerumus dengan sexual harassment. Jadi sekian sih dari kita. Jangan lupa buat subscribe dan juga like channel ini ya. Kita juga punya sosmed lain ya. Iya, ada IG, ada TikTok. Dan juga Follow. jangan lupa di follow ya. By the way, promosi sedikit ya. IG aku @kglta-nya 2. Aku juga nih, ZKIO. Oke, kalau Bu Tasya ANASTTASYA ya. Halo guys. Oke, Bu Tata tadi di awal opening nih kita punya sedikit apa ya, yel-yel ya kayaknya. Oke. Bu Tata masih inget ya yang kayak say something to me. Iya. Bisa bareng ya Bu? Oke, kita bareng-bareng ya semua ya. Oke, 1, 2, 3. Say something to me. Oke. Nah, oke. Sekian dari kita podcast kali ini. Semoga bisa mengedukasi kalian semua dan juga bisa menjadi pembelajaran ya. Oke, udah. Dari Bu Tata ada pesan-pesan, Bu? Oke, pesannya stop social harassment. Jadi kita harus peduli dan tegas terhadap pelaku-pelaku sexual harassment. Oke. 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 Dadah. See you. Bye-bye.